Hai guys, welcome to my channel. Sekarang gue udah sama siapa nih? Putu BC. Dia juga punya vlog. Nanti gue cantumin di bawah ya webnya. Subscribe guys. Tuh, subscribe tuh. Ya lumayan buat anak kos. Gue sama dia sekarang lagi di IKEA. Kita lagi mau nyari-nyari perabotan karena dia baru pindahan kan ke Augsburg, ke kota gue. Si Putu ini ya, dia itu ke Jerman ikut. Dia nggak pakai agen, dia tuh ke Jerman sendiri, mandiri, nggak pakai agen, karena dia itu kesini lewat Efesiot. Mandiri, nggak banyak nanya. Parah banget. Buat lo semua. enggak. Nih, Putu. jadi si Putu ini itu dia ke Jerman tanpa agen, mandiri. Dia Efesiot. Abis dia Efesiot, dia langsung nyari-nyari buat Ausbildung sendiri juga mandiri. Ausbildungnya apa? Dia Ausbildungnya keperawatan sama kayak gue. Cerita dong, lo ke Jerman gimana, singkatnya aja. Singkatnya, beli tiket langsung ke Jerman. Enggak. Jadi gue kerja dulu di Indonesia selama 1 tahun, terus karena gue di SMA juga belajar bahasa Jerman. Lu nggak les ya? Enggak. Tuh, dia nggak les bahasa Jerman, belajar sendiri otodidak nyampe Jerman. Coba Pikirin. Terus udah gitu gue nyari info, nanya temen gue, dia duluan sampai di Jerman, makanya gue tanya. Terus gue belajar bahasa Jermannya di sekolah, terus ujian juga di sekolah. Terus habis itu karena gue belajar bahasa Jerman, kenapa gue mikir kenapa nggak ke Jerman aja, hidup dan kerja di Jerman gitu. Bagaimana caranya? Terus gue cari-cari di Google. Pertama gue ketemu au pair, tapi ketemu juga kayak F1, tapi karena waktu itu gue belum punya duit, jadi dia bilang no. Terus 2 bulan kemudian gue nanya temen gue gimana cara Efesiot daftar dari Indonesia. Terus gue berbung aja, terserah gitu. Udah diterima mau kagak, tapi ya semoga diterima gitu kan ya. Terus sebulan kemudian, enggak sebulan sih, 2 minggu kemudian langsung gue dapet email kalau misalkan berbung gue udah diterima sama mereka cek dulu. Terus seminggu kemudiannya mereka terima, seminggu kemudiannya dibikinin termin buat interview via Skype itu. Terus habis itu seminggu kemudian dinyatakan diterima. Setelah diterima, gue dicariin tempat di Jerman itu selama 2 bulan karena kita posisinya di Indonesia agak susah dicariin tempat. Terus habis itu setelah itu udah diterima dan dapat tempat kerja, terus gue dikirimin kontrak dari Jerman. Kedutaan gue baca-baca dulu di websitenya. Terus ada beberapa yang gue nggak ngerti, gue tanya ke temen gue yang gue tanya sebelumnya yang tentang Efesiot itu gue tanya. Terus habis itu ya ke Jerman, visanya diterima dan lain sebagainya. Terus ya. Jadi nggak ini ya, bener-bener mandiri, bener-bener modal, cari tahu sendiri, ngurus-ngurus apa semua. Gak nanya-nanya semuanya, karena semua informasi susah banget loh waktu zaman kita. Iya, banget zaman gua, apalagi dulu. Lu mau nyari ngumpuk-ngumpuk di blog juga, aduh susahnya. Ya ada satu dua doang yang ini. Terus nggak ada yang kayak kita, nggak ada yang kayak gue misalnya, nggak ada yang kayak kita yang bikin video detail dikasih webnya. Kalau sekarang mah anak-anak udah ada video di Google juga udah banyak informasinya. Kalian harus cerna baik-baik video dan lain sebagainya, karena tinggal di Jerman itu nggak gampang gitu loh. Kalian disuruh nonton aja susah gitu loh, sedangkan di sini kalian tuh hidup sendiri, nyari semuanya sendiri, informasi semuanya sendiri, harus cari sendiri. Karena gue pun juga nggak ada orang yang bener-bener membimbing gue, yang nuntun satu-satu, yang nyuapin ibaratnya, itu tuh nggak ada. Gue emang cari informasi sendiri. Jadi gue harap kalian yang masih di Indonesia, biasakan mandiri cari informasi, cerna baik-baik apa yang ada di internet, dimengerti, terus dimengerti, pokoknya semengerti-mengertinya. Kalau nggak ngerti dibaca 2-3 kali sampai ngerti. Kalau udah sampai nggak ngerti banget baru tanya yang punya video. Hai, ketemu lagi sama aku. Kalian masih inget dia nggak? Dia itu temen gue yang pernah masuk di vlog gue loh, yang masak-masak itu. Kalian inget nggak? Dia kan dulunya au pair, terus dari au pair langsung Ausbildung loh, nggak pakai Efesiot dulu. Makanya kalau kalian suka nanya, emangnya harus Efesiot dulu bisa au pair, nggak bisa au pair langsung Ausbildung? Ya bisa aja, nih buktinya nih. Bisa aja, tapi harus berusaha keras. Dan bahasa sih yang penting. Bahasa ya? Dan tergantung tergantung opernya. Apa? Dan tergantung Ausbildungnya tuh di bagian apa. Yang paling susah kalau menurut aku itu di bagian Pflege, di Bureau,
Karena Biro banyak orang Jerman yang mau. Ya. Saingan ya? Ya di Biro lebih susah daripada di Pflege. Kalau di Pflege jarang orang Jerman. Ada orang Jerman tapi jarang. Kebanyakan di Biro mereka maunya. Iya, karena kan kalau Pflege gitu kerjanya kan shift-shiftan, hektik gitu. Mereka mana mau. Dan anstrengen. Emang capek. Bener-bener anstrengen. Mana mau mereka capek-capek kayak gitu. Kemarin Ausbildung lu gimana awal-awal? Susah nggak? Banget. Aku 2 minggu nangis. 2 minggu nangis ngapain lu? Nangis ngapain? Kenapa Nggak, nangis ya? Kenapa susah tahu itu bahasanya. Aku 1 tahun jadi au pair. 1 tahun 3 bulan lah ya. Iya. Di Jerman 1 tahun 3 bulan Di Austria. Itu aku masih susah banget, apalagi yang langsung sih. Cuman kemungkinan itu pasti ada dan banyak kok yang schaffen yang berhasil. Kalau mau langsung jadi Ausbildung banyak. Cuman Ausbildung bagian apa itu tadi, tapi kalau untuk orang dari luar kan kebanyakannya tuh di bagian Pflege, bagian kesehatan, perawat, hotel, koki, ya kan? Iya. Tapi lo akhirnya schaffen juga kan? Akhirnya aku lulus Probezeit. Sebenarnya mah kalau ada kemauan pasti bisa. Kalau dulu kenapa gue au pair dulu? Kenapa gue FSJ dulu habis au pair nggak langsung Ausbildung, karena memang gue pengen ngumpulin pengalaman. Dari bahasa juga gue pengen lebih yakin gitu kan. Dia nih kebetulan kan Ausbildungnya di Panti Jompo. Kalau di Panti Jompo tuh bisa lebih loker lah, lebih gampang gitu. Kalau di rumah sakit mereka tuh kalau nggak ada pengalaman atau kalian bukan orang Jerman yang benar-benar orang Jerman, bahasa yang penting iya, bahasa, karena itu kalian nggak bakalan susah banget, emang susah. Mereka takut nggak bisa ngikuti pelajaran sih. Orang di kelas gue aja orang Jerman, maksudnya bukan di kelas gue sih, gue lihat di sekolah gue juga gitu ya, orang Jerman yang nggak punya pengalaman yang keterima itu adalah mereka yang memang anak lulusan Jerman, maksudnya anak SMA baru lulus gitu, dan itu juga orang Jerman, mereka kebanyakan gitu. Tapi ya pengalaman aku sebagian besar banyak kawan-kawan aku orang Jerman sendiri, dan justru aku bisa merasa bangga karena nilai aku lebih bagus dari mereka. Nah iya, karena itu mereka kayak ngerasa gini loh, kayak sama istilahnya kayak gini nih. Aku kuliah di sini, ya bilang lah ya, kuliah di sini makin ngerasa kok semakin sulit. Maksudnya orang semakin diberi orang semakin diberi kesulitan, jadi makin berusaha. Jadi aku malah mikirnya sebenarnya di sini tuh lebih gampang kita mau belajar. Aku lebih suka belajar di sini justru daripada di Indonesia. Ingat dulu di Indo malah Indonesia mah gue nggak belajar, males-malesan karena tadi itu sepele udah. Mungkin mereka kayak gitu juga, mereka bisa berdiskusi tapi pas ujian mereka dapat nilainya tuh jelas. Bahkan ada kawan aku lucu banget, ujian bahasa Jerman dapat nilai 4. Bahasa Jerman loh. Ya Allah, nilai 4. Dia orang Jerman tahu, aku shock. Oh gitu. Dia orang Jerman, bahasa Jerman dapat nilai 4. Tapi kadang gitu ya, ada kebanggaan tersendiri kalau nilai kita lebih bagus daripada nilai orang-orang Jermannya sendiri, atau orang yang bukan orang Jerman tapi memang bahasa ibunya bahasa Jerman gitu. Cuman kalanya kita berdiskusi kurang karena bahasa kurang. Mereka aktif berdiskusi tapi ya itu tadi. Sebenarnya kita bisa aja sih gitu loh. Bisa aja diskusi. Cuma kalau gue pribadi ya, gue tuh mesti kayak maksain banget, mesti kayak meres otak kalau meres otak dan harus berani malu juga. Iya. Harus percaya diri bener-bener. Dan tunggu mood juga ya. Kadang gue kalau misalnya lagi nggak mood, gue diem aja di kelas kayak bodo amat ya, gue mau bodo amat. Yang penting gue ngerti udah selesai. Nggak usah nanya, nggak usah komentar apa-apa. Belanja banyak Pak. Tapi kalau panci ya, mendingan kita tuh belinya tuh di sini daripada di Teddy. Teddy murah tapi nggak kualitas gitu loh. Aku beli kayak gini di Teddy. Gue juga nggak berani. Kalau yang pertil-pertilan plastik, box apa terserah. Iya, gue berani deh beli Teddy. Cuma kalau yang kayak gini-gini ogah. Bahasanya udah campur-campur. Ya udah beli aja. Kita belanja banyak. Orang kaya. Amin. Bang konto gue dari 2000 udah jadi berapa ya? Lu lagi cari bantal ya? Yang bulu angsa aja biar mimpinya indah. Harganya coy, hampir 1 juta. Gue beli bantal kapuk di Indo dapat sama kasurnya. Sama guling sama spray kali. Itu katanya butuh bantal, butuh pelukan juga nggak? Pak, jangan ditanya Pak. Ada yang lebih nggak selain pelukan? Itu ada belayan Pak, belayan lebih tepatnya. Astagfirullah, itu banyak anak-anak.
Ini lucu nggak nih? Yang ini yang lope bagus, yang Kenapa lope. nggak yang ini? Enggak, bagusan yang lope. Serius? Gedean mana sih? Harganya sama nggak? Harganya 8 sama. Kayaknya ini lebih lucu bentuknya. Ini buat bikin kue nih, ini karet-karet gitu, lucu deh. Ini berapa, Kak? 2 ya? Mana? Tak piringnya. Ini 3 euro ya? Ini apa sih? Ya nggak sih 3 Yang euro? ini kan berarti. Ha-ha. Ini Ra, untuk kue kamu udah punya belum? Belum, tapi itu gede banget, gue nggak bakalan bikin kue sampai segede gitu, gila. Itu juga ada yang itu 14. Yang mana? Cari apa, Pak? Nduk. Tanyain gue udah selesai belanja belum? Udah saya belanja belum, Pak? Beloman. Anjir, receh banget, receh. Oh ya, lu ada yang mau disampaikan nggak buat orang-orang anak-anak Indonesia yang mau kesini? Rajin baca, terus apa ya? Do it, jangan banyak nanya, lakukan dulu, pasti kalian tahu apa yang terjadi di depan. Terus kalau misalkan udah nggak ngerti banget, baru tanya orangnya. Terus habis itu berdoa kepada Tuhan, terus yakin bahwa kamu bakalan bisa pergi ke Jerman. Terus pokoknya semua, kalau misalkan itu jalan kalian, Tuhan bakalan meluruskan jalan itu untuk kalian. Oke guys, jadi kayak gitu aja ya. Pokoknya semoga video ini bermanfaat buat kalian, semoga kalian suka, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Ciao. Take care of my babies, I'ma tote the weight, I'ma carry the load, and I'ma win the bread as well. No tricking off of my girl, yo chicken off of my girl. She thick.